Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita lanjutkan tentang surat Al-Baqarah yang telah saya maknai satu persatu ya, dari kalimat demi kalimat yang nyampe di ayat 20. Sekarang ayat 21 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu a'budu, wahai manusia, wa'budu, menyembahlah kamu, rabbakum, kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang min qablikum, dari sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Jadi di sini khitab di sini kepada seluruh manusia. Nah, kalau kepada seluruh manusia ini itu tentunya adalah bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang yang beriman kepada Rasulullah, tapi siapapun kalau masih bernama manusia maka dikena tujuan atau khitab atau panggilan ayat ini. Apa panggilannya? Menyembahlah kamu, wa'budu rabbakum, menyembahlah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi diakui atau tidak, Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta kita semua. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu semua. Jadi sebelum kita, ya, sebelum kita anak cucu Adam ini, atau Adam sebelum Adam, semuanya penciptanya adalah Allah. Bahkan sebelum terciptanya Adam sebelum Adam, manusia sebelum manusia, sejak dulu itu semua penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan kita itu diciptakan apa? La'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Makanya dalam ayat yang lain itu, wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun, itu disebutkan sudah bahwa tujuan dari penciptaan manusia, tujuan utamanya adalah untuk mengenal Allah. Setelah mengenal Allah lalu menyembah kepada Allah. Maksudnya supaya manusia ini tidak lalai dari tugas atau fungsi utama dari diciptakannya. Karena dari setiap ciptaan itu pasti ada tujuan. Nah, tujuan itu supaya manusia itu dapat mengenal siapa penciptanya. Setelah mengenal, maka dialah yang disembah. La'allakum tattaqun. Nah, ayat yang ke-20, yang ke-22 ini jelaskan lagi ya. Jadi pencipta itu disifati oleh Allah sendiri sebagai pencipta ya. Allazi ja'alakumul arda firasya, yaitu Adzat yang telah menciptakan kamu, menciptakan untuk kamu al-arda, bumi, firasyan, sebagai hamparan, was-samaa binaa, dan langit sebagai atap. Jadi bumi ini diciptakan datar sehingga enggak membahayakan jika dilalui. Ya, datar. Dan menciptakan langit ya, sebagai atap. Atap kita bernaung dari sengatan matahari. Walaupun langit itu masih berlapis-lapis. Sehingga dengan berlapis-lapis maka bumi ini cocok untuk kita tempati. Beda dengan planet lain. Kemudian lagi, di samping Allah menciptakan bumi, 7 lapis bumi ya, dan atap
atap dunia ini sebagai apa ya? Atap ini sebagai langit-langitnya ya. Atau langit-langitnya sebagai atap, seperti itu supaya enggak terbalik. Wa anzala minas sama'i ma'ah, dan saya turunkan minas sama'i dari langit, minas sama'i dari langit, ma'an air. Yang maksud di sini adalah air hujan. Makanya dalam tafsir itu dijelaskan bahwa air itu berasal dari arasy Allah. Nah, ada yang mengatur pusat pengaturan berapa butir air hujan yang mau turun, berapa tetes air hujan yang mau turun, berapa butir salju yang mau turun, itu semuanya sudah tertera dan terpusat di arasy. Ini dalam tafsir dijelaskan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fa akhraja bihi, maka dengan sebab air hujan itu keluar. Bihi, dengan sebab air hujan. Apa yang keluar? Minas samarati, dari buah-buahan. Buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagimu. Segala buah-buahan, buah mangga, buah apel, buah durian dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menikmatinya. Ini sebagai rizki. Lantarannya atau sebabnya dari apa? Yaitu dari air yang satu, air hujan, tapi tumbuh atau menghasilkan bermacam-macam makanan dan buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki bagimu. Jadi sudah diperuntukkan oleh Allah untuk dinikmati. Jadi Allah itu hanya membuat rizki, tapi enggak dimakan sendiri. Karena Allah itu tidak butuh dengan ciptaannya. Tidak butuh dengan ciptaannya, hanya diperuntukkan untuk manusia. Ya, kalau manusia butuh. Maka oleh karena itu, fala taj'alu, maka janganlah kamu menjadikan lillahi, kepada Allah, andadan, ya, sesuatu sekutu. Andadan itu sekutu, tandingan dalam beribadah. Nah, oleh karena itu, maka kamu janganlah menjadikan bagi Allah itu masih ada Tuhan lain, ada tandingan. Masih mempercayai kekuatan ghaib yang lain selain kekuatan Allah, ini sudah syirik. Jadi ada penyembahan terhadap Tuhan yang lain selain Allah adalah syirik. Karena Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan itu semua ciptaan Allah. Contoh matahari, bintang dan bulan, gunung, ada yang nyembah batu, itu ciptaan Allah. Ada yang menyembah pohon yang tinggi, pohon yang besar, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Jadi kalau kita sudah pakai logika, ya, pakai akal, masa mungkin matahari dapat menciptakan? Wong matahari itu diciptakan, bisa mengatur. Nah, jadi di sini sudah dipertegas, maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah itu sebagai tandingan atau sekutu, sedangkan kamu mengetahui. Nah, mari kita buka cakrawala kita, buka akal pikiran kita untuk mengimani sesuatu. Siapa yang sebenarnya Tuhan dan siapa yang tidak pantas menjadi Tuhan, seperti itu. Selanjutnya ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Nah, di sini ditantang oleh Allah kita ini. Dari ayat ini kita ditantang. Wa in kuntum fi raibin, dan jika ada kamu fi raibin, dalam keraguan-raguan, masih tidak percaya, masih ragu-ragu,
mimma nazzalna, dari barang apa nazzalna yang telah kami turunkan, maksudnya Al-Qur'an, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ala abdina, atas hamba kami, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kamu, kalau antum semua itu ragu-ragu dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'an, fa'tu bisuratin, maka datangkanlah olehmu bisuratin, dengan satu surat saja, enggak usah banyak ya, mimithlihi, yang serupa dengan Al-Qur'an. Ngambil saja ayat yang paling pendek, yaitu inna a'tainakal kautsar. Ayat kedua, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Coba mendatangkan 3 ayat saja, enggak usah banyak-banyak. 3 ayat itu kan satu surat. Surat yang paling pendek. Silakan, ini ditantang oleh Allah. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah syuhada'akum, ya, berhala-berhala yang kalian sembah. Wad'u syuhada'akum min dunillahi, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika ada kamu itu semua shadiqin, orang-orang yang benar. Ya silakan, ini ditantang oleh Allah. Ditantang, kamu itu buatlah satu surat yang pendek saja, dan disuruh mengajak Tuhan-Tuhannya seperti itu. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu silakan ajak bersama-sama, bersatu padu untuk menciptakan satu surat yang pendek saja. Min dunillahi, dari selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu semua orang yang benar. Ya. Kemudian ayat yang ke-24 ya. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak mengerjakan, tidak berbuat, walam taf'alu, dan seakan-akan dan tidak akan kalian mampu melakukan, walam taf'alu. Jadi memang sudah di samping Allah itu menantang, dan memang kita itu sudah divonis tidak akan mampu mendatangkan satu surat. Jadi fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak mengerjakan, tidak melakukan, walam taf'alu, dan memang kamu tidak akan sanggup melakukannya, fattaqun naral lati. Oleh karena itu seakan-akan kita ini disuruh menyerah kepada Allah. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kamu kepada Allah, kepada neraka ya. An-nar, kepada api, allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya itu adalah manusia, wal hijaratu, dan batu-batu. Bahkan ada dalam keterangan yang lain, semua patung-patung itu nanti akan menjadi alat pembakar, menjadi bahan bakar dari api neraka itu sendiri. Di samping juga manusia. Nah, uiddat lil kafirin, yang disediakan api neraka yang bahannya dari manusia dan batu itu lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Maknanya kafir di sini menutup diri dari menerima kebenaran Islam, seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa basyiril ladzina, dan berilah kabar gembira, alladzina, kepada orang-orang, amanu, yang beriman. Ini kabar baik ini untuk orang yang beriman. Wa 'amilus solihati, dan orang yang mengerjakan kebaikan. As-solihat di sini yaitu menunaikan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, kemudian berihsan, beriman, berislam, dan berihsan, seperti itu. Ini disuruh kasih beri apa? Kabar gembira.
bahwa ya annalahum, bahwa sungguhnya bagi mereka jannatin, ada surga, ya, kebun-kebun surga, tajri yang mengalir, min tahtiha, dari bawah kebun-kebun itu, al anhar, sungai-sungai. Kullama ruziku, setiap kali mereka itu diberi rizki, minha, dari surga, min samaratin, dari buah-buahan, rizkon, sebagai rizki. Jadi setelah kita itu menikmati rizki itu nanti di hari pembalasan, ya di surga, setelah menerima rizki, nah kita itu akan berkata, dilukiskan sudah dalam Quran, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruzqna min qablu wa utubihi mutasyabih. Hadzal ladzi ruzqna, nah inilah yang telah kami dirizkikan atau diberi rezeki, ya, kepada kami, min qablu, dari dahulu. Jadi kita itu akan ingat bahwa waktu kita hidup di dunia pernah diberi rezeki seperti itu juga, seperti itu. Wa utubihi mutasyabiha, dan penduduk surga itu diberi dengan rezeki, ya, bihi, dengan rezeki, wa utu, dan mereka diberi, ya, orang-orang yang ada di surga dengan rezeki mutasyabihan, yang serupa, Jadi apel serupa dengan apel yang dunia, mangga serupa dengan apel mangga yang ada di dunia, durian demikian juga buah-buahan yang lainnya. Kemudian lagi, walahum fiha azwajun mutahharatun, dan bagi mereka azwajun mutahharah, istri atau pasangan-pasangan yang disucikan. Maksudnya tidak pernah menstruasi, ya, suci terus. Bahkan walaupun sampai berhubungan itu tidak seperti di dunia, ya. Kalau di dunia akan agak gimana ya, mau ceritain jorok, seakan-akan jorok, bersihlah. Ya, azwajun mutahharatun. Mutahharatun itu bisa juga enggak pernah disentuh oleh orang lain, enggak pernah enggak pernah haid. Wa hum fiha khalidun, wa hum, dan adapun mereka fiha, dalam surga, khalidun, kekal selamanya. Tidak ada mati lagi. Ya, tidak ada mati lagi setelah kematian yang pertama, enggak ada mati lagi. Di ayat selanjutnya adalah ayat yang ke-26. Innallaha la yastahi ayyudhiba mathalan ma ba'datan fama fawqaha. Innallah, sungguhnya Allah, la yastahi, tidak malu atau tidak segan Allah, ayyudribah, untuk membuat mathalan, perumpamaan, ba'datan, berupa nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih kecil dari nyamuk. Jadi Allah tidaklah malu membuat perumpamaan walaupun hanya sebesar nyamuk. Karena dari perumpamaan Allah itu akan nanti kita dipancing untuk menggunakan akal, seperti itu. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fa ya'lamuna, maka mereka akan tahu, annahu, ya, bahwa sesungguhnya perumpamaan tersebut yang dijadikan perumpamaan oleh Allah, al-haqqu, adalah benar, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, yang ingkar, fayaquluna, maka mereka akan berkata, madza aradallahu bihadza masala, apa yang dikehendaki Allah, bihadza masala, dengan perumpamaan ini. Kan hanya nyamuk kok dijadikan perumpamaan, ya. Makanya, ya, madza aradallahu bihadza masala, ya, makanya saya pernah membaca suatu keterangan bahwa nyamuk itu adalah penengah, jadi yang lebih besar dari nyamuk terus sampai yang paling besar. Misalnya jumlah makhluk itu
satu M. Maka yang lebih kecil dari nyamuk sampai kepada bagian-bagian atau aiter-aiter dari roh kita, jumlahnya itu sama seperti jumlah yang ke atas dari nyamuk. Berarti yang kalau ke atas dari nyamuk 1 M, maka ke bawah dari nyamuk memang 1 M. Nah, yudillu bihi katsira, Allah sesatkan dengan perumpamaan itu ya, katsiran, banyak orang-orang. Maksudnya banyak orang-orang yang disesatkan dengan adanya perumpamaan itu, yaitu dikafirkan oleh Allah gara-gara perumpamaan itu. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberi petunjuk dengan perumpamaan itu katsiran, juga banyak orang. Maksudnya di sini banyak orang yang mendapat petunjuk dari adanya perumpamaan nyamuk, tapi juga banyak orang yang tersesat karena perumpamaan nyamuk itu. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudillu bihi, dan tidak akan Allah sesatkan bihi dengan perumpamaan itu illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, yang fasik di sini orang yang banyak dosa. Hampir bisa dikatakan sedikit ya. Hampir tidak ada kebaikannya, itu orang fasik. Atau orang yang kafir. Karena fasik juga bisa tujuannya ya orang kafir. Makanya orang yang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, bisa disebut juga orang fasik. Bisa juga disebut orang kafir. Contohnya, mereka kan tidak bisa menerima kebenaran Islam, seperti itu. Makanya dikatakan fasik. Ayat selanjutnya 28 ya. 27. Alladzina yanquduna ahdallah. Siapa orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang melanggar ahdallah, akan perjanjian Allah. Min ba'di mitsaqihi, dari sesudah pengambilan sumpah perjanjian itu. Jadi dulu itu ada perjanjian di masa Nabi bahwa akan begini. Setelah itu dilanggar sendiri. Nah, oleh orang kafir Quraisy itu dilanggar perjanjian itu. Iya, seperti itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka itu memutuskan akan apa amarallahu, yang telah memerintahkan Allah, bihi dengan sesuatu, ayyusalah, untuk disambung. Seperti silaturahmi kan memang itu diperintahkan, tapi diputus oleh orang fasik di sini. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Nah, orang-orang itulah, atau mereka itulah humul al-khasirun, orang-orang yang merugi. Ya, di dunia saja sudah rugi, di akhirat apalagi. Ruginya apa? Banyak menciptakan senjata dengan biaya bertriliun-triliun ya. Tujuannya hanya untuk merusak, dan usahanya itu tidak membuahkan hasil nanti di akhirat, bahkan kerugian. Ulaika humul khasirun. Nah, ulaika, mereka itulah humul khasirun, orang-orang yang merugi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu itu bisa kafir, bisa ingkar kepada Allah, wa kuntum amwatan, sedangkan kamu itu mati. Ya, mati. Kita itu kan belum ada, mati. Setelah itu lahir, hidup. Setelah hidup, mati. Setelah mati, dibangunkan lagi, kan hidup. Fa ahyakum, maka dihidupkan, maka Allah menghidupkan kepadamu. Summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi. Setelah hidup dimatikan lagi. Sekarang kan hidup,
sebentar lagi dimatikan kalau yang masih hidup. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi nanti dia di padang mahsyar. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian ilahi kepada Allah, turja'un, kamu dikembalikan. Jadi nanti akan kita dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal apa yang dilakukan di dunia. Berimankah kita, ya? Berislamkah kita, bertakwakah kita, ya? Atau ingkarkah kita, ya? Nanti akan kembali kepada Allah, akan dipertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama hidup di dunia. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup ini bisa menerima kebenaran Islam, menjalankan Islam dan mati dalam memeluk agama Islam. Seperti firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sungguh, ya, dan sungguh janganlah kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali kamu itu dalam keadaan beragama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.